Pengangkatan Advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia oleh Ketua Umum Perari, Bapak Advokat Zuman Malaka, SH, SHI, MH, MKM. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sidang terbuka pengangkatan advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sekaligus menyanyikan lagu Mars Perari. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kumpulan Pengacara Indonesia, organisasi profesi mulia, teruntukkan landasan negara berasaskan Pancasila. Berkumpul berserikat para advokat demi hukum tegak bermartabat, berani dan berintegritas, junjung etika tanpa batas, tegakkan hukum berkeadilan, tak pandang siapa diperjuangkan, semua
Selanjutnya acara yang ketiga, pembacaan SK pengangkatan advokat oleh Sekjen Perari, Bapak Advokat Imam Sujono, SHI MH CPM. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 390/SK/PP Perari Romawi 11/2021 tentang pengangkatan advokat. Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengacara Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka pemenuhan sebagai advokat maka perlu dilakukan pengangkatan advokat. B. Bahwa nama termaktub dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai advokat. C. Bahwa penetapan nama dimaksud perlu dituangkan dalam surat keputusan pimpinan Pusat Perkumpulan Pengacara Indonesia atau pimpinan Pusat Perari. Mengingat 1. Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Kedua, Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. 3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Pengacara Indonesia. Memperhatikan rapat pengurus harian pimpinan Pusat Perkumpulan Pengacara Indonesia pada tanggal 14 November 2021 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat sebagai advokat nama-nama advokat sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 15 November 2021. Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengacara Indonesia, Ketua Umum Zuman Malaka SH, SHI MH MKN, ditandatangani. Daftar peserta pengangkatan advokat angkatan 15. Nomor 1, Budiono SH. Nomor induk 396/PP Perari 2021 agama Islam. 2. Dwi Pangastuti SH. Nomor induk 397/PP Perari 2021 agama Islam. 3. Joko Hadi Santoso SHMH. Nomor induk 398/PP Perari 2021 agama Islam. 4. Muhammad Aziz Nur Ubaidillah SH. Nomor induk 399/PP Perari 2021 agama Islam. 5. Muhammad Ramadan Saiful Haq SH. Nomor induk 400/PP Perari 2021 agama Islam. Nomor 6. Ahmad Alvin Azkia SH. Nomor induk 401/PP Perari 2021 agama Islam. Nomor 7. Fariki Malik SH. Nomor induk 402/PP Perari 2021 agama Islam. Nomor 8. Andri Wahyuwono SH. Nomor induk 403/PP Perari 2021 agama Islam. Nomor 9. Muhammad Ainur Rizal SH. Nomor induk 404/PP Perari 2021 agama Islam. Nomor 10. Muhammad Ainul Hidayat SH. Nomor induk 405/PP Perari 2021 agama Islam. 11. Kristianto SH. Nomor induk 406/PP Perari 2021 agama Islam.
Nomor 12 Muhammad Khairul Fuad SH. Nomor induk 407/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 13 Heru Krisbianto SH. Nomor induk 408/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 14 Andika Maigista Cahya Hendra SH. Nomor induk 409/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 15 Iqbal Maulana Fatur Rozikin SH. Nomor induk 410/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 16 Mas Ahmad Ibnu Fajar Ali Akbar SH. Nomor induk 411/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 17 Zahidatul Amanah SH. Nomor induk 412/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 18 Hazali Ishari SH. Nomor induk 413/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 19 Muhammad Zubaidin SH. Nomor induk 414/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 20 Sidat Aidi Rusdi SH. Nomor induk 415/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 21 Gandhi Catur Kusuma Aprilio SH. Nomor induk 416/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 12 Darmuji SH. Nomor induk 417/PP Perari /2021 agama Islam. Nomor 23 Rabbani Al Yunifar SH. Nomor induk 418/PP Perari /2021 agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi pengangkatan advokat dipimpin oleh Ketua Umum Perari. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Bapak Zuman Malaka SH, SHI, MH, MKN kami persilakan. Pada hari ini, Minggu 14 November 2021, saya Zuman Malaka, Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Indonesia, yang disingkat Perari, sebagaimana amanah undang-undang, dengan ini mengangkat saudara sebagai advokat menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, siapkah saudara diangkat sebagai advokat? Siap. Siapkah saudara menjalankan amanah sebagai advokat? Siap. Siapkah saudara menerima resiko sebagai advokat? Siap. Baik. Selanjutnya, tirukan kalimat yang saya bacakan berikut. Saya bersumpah bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk
memperoleh profesi ini untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Bahwa saya akan mentaati anggaran dasar anggaran rumah tangga Perkumpulan Pengacara Indonesia. Bahwa saya akan membawa nama baik organisasi advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia dimanapun saya berada. Baik, demikian pengangkatan advokat ini saya lakukan. Semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yakni penyampaian amanah Ketua Umum Peradi Bapak Zuman Malaka SH, SHI, MH, MKN. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengacara Indonesia Pak Imam Sudono, SHI, MH, CPL. Kalau ada yang bertanya CPL itu apa Pak? CPL itu merupakan Certified Professional Lawyer, jadi pengacara yang memang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan
seluruh para advokat yang hari ini kita angkat, yang senantiasa berbahagia, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita semuanya bisa bermuajahah, bisa berkumpul dalam rangka pengangkatan advokat untuk angkatan yang ke-15. Mudah-mudahan rekan-rekan yang diangkat pada pagi hari ini adalah merupakan advokat-advokat yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasannya prosesi pada hari ini adalah merupakan amanah daripada Undang-Undang 18 tahun 2003. Diatur mengenai tentang bagaimana seseorang itu bisa menjadi advokat, ada di dalam pasal 2, ada di dalam pasal 3, dan juga ada di pasal 4. Saudara melalui tahapan dari PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, kemudian saudara melalui ujian advokat, yang kemudian saudara harus melalui prosesi pada pagi hari ini, yakni pengangkatan advokat. Yang ketiga daripada kegiatan tersebut adalah dilakukan oleh organisasi advokat. Yang selanjutnya nanti setelah ini adalah sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Advokat, bahwa saudara sebelum menjalankan profesi maka tentu harus diambil sumpah di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili hukum. Maka tentunya setelah ini saudara akan kita ajukan di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili hukum saudara. Kalau misalkan di Jawa Timur, maka tentu nanti akan kita ajukan di pengadilan tinggi Surabaya. Kalau yang ada di Jawa Tengah, maka tentu kita ajukan di pengadilan tinggi Semarang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka setelah ini barangkali ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi, karena tentu pengadilan tinggi ini adalah lembaga yang sangat kredibel dan dia sangat teliti dalam hal pemberkasan dan lain sebagainya. Maka tentu segera untuk dipersiapkan terkait dengan surat keterangan magang, itu harus betul-betul 2 tahun berturut-turut yang terhitung mulai 2 tahun ya, terhitung 2 tahun berturut-turut setelah saudara lulus S1 atau, saya menyampaikan atau ini karena memang ada banyak tafsir yang sebelumnya itu ditafsiri setelah lulus S1 ya. Kemudian yang sebelumnya itu ditafsiri adalah setelah ujian profesi advokat ya. Yang sekarang ini sepertinya penafsiran yang lebih menguntungkan saudara, bahwa surat keterangan magang itu bisa dibuat pada saat saudara kuliah. Jadi kalau misalkan saudara baru lulus S1 hari ini, maka saudara yang magangnya atau surat keterangan magangnya itu 2 tahun terhitung, berarti mulai dari semester 5. Kemudian syarat yang tidak kalah penting adalah karena itu amanah undang-undang, maka usia 25 tahun minimal itu juga dihitung. Jadi nanti oleh pengadilan tinggi itu betul-betul dihitung bahwa apakah yang bersangkutan hari ini atau besok pada saat diambil sumpahnya itu sudah berusia 25 tahun. Karena kalau misalkan ada yang belum 25 tahun, kalau toh misalkan ternyata lolos diambil sumpah oleh pengadilan tinggi, maka tentu boleh jadi akan dikoreksi, atau boleh jadi nanti akan
menjadi permasalahan tersendiri buat saudara. Karena apa? Karena setiap pencantuman surat kuasa, terutama kuasa di perdata, itu harus mencantumkan usia atau umur. Kalau misalkan umurnya baru 23 tahun, kemudian sudah punya berita acara sumpah, maka pasti akan dipertanyakan oleh majelis hakim, terlebih adalah lawan saudara. Oleh karena itu, tidak perlu dipaksa-paksakan kalau memang usianya belum 25 tahun. Saudara-saudara sekalian, maka semua syarat itu kita harapkan segera dipenuhi agar supaya nanti kita sudah bisa ajukan di pengadilan tinggi, dan kemungkinan biasanya dari pengajuan yang kita ajukan itu 1 bulan itu paling cepat sudah dilaksanakan atau diambil sumpah, dijadwal oleh pengadilan tinggi. Selama tidak ada satu dan lain hal, misalkan kalau kemarin itu agak lama karena memang ada pandemi ya, yang membuat semuanya ekstra hati-hati, termasuk pengadilan tinggi sendiri juga sangat hati-hati. Jadi ada istilah screening dan lain sebagainya, begitu ketatnya sampai mundur kurang lebih ada 4 bulan ya Pak Sekjen. Nah, jadi ada sekitar 4 bulan baru kemudian awal-awal diambil sumpahnya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa menjadi seorang advokat ini, maka tentu harapan saya adalah tadi sudah saya sampaikan, harus menjadi advokat yang luar biasa. Dan harapan saya yang hadir di sini adalah merupakan advokat-advokat yang luar biasa. Advokat yang luar biasa tidak lain adalah advokat yang menjalankan profesinya secara profesional. Karena banyak saat ini para advokat yang hitungannya adalah tidak hanya ratusan, bahkan ribuan advokat yang ada di Indonesia saat ini. Maka tentu dengan banyaknya advokat, maka persaingan pun juga akan banyak terjadi di mana-mana. Dan yang sangat miris, kalau sudah terjadi persaingan, maka terkadang advokat lupa dengan jati dirinya sendiri, bahwa profesi ini tidak lain adalah merupakan officium nobil, profesi yang mulia. Terkadang karena persaingan, maka kemudian dia merendahkan dirinya sendiri sebagai seorang advokat. Saya kasih contoh misalkan dari sisi honorarium. Karena persaingan begini dan begitu, maka kemudian dia berani mengambil honorarium yang kecil, yang itu tentu merugikan terhadap dirinya sendiri, bahkan juga merendahkan terhadap profesinya sebagai seorang advokat. Maka tentu saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwa ketika saudara menjalankan profesi ini secara baik dan benar, menjalankan secara profesional, maka orang akan mencari dan tidak akan pernah mempermasalahkan terkait dengan persoalan honorarium. Selama Anda bekerja secara benar dan profesional. Karena apa? Karena tentu kepercayaan klien kepada seorang advokat itu ukurannya bukan persoalan honorarium, tapi bagaimana seorang advokat itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sang klien. Bagaimana seorang advokat mampu menjalankan seluruh kewajiban yang dia miliki untuk mengatasi berbagai masalah, mengatasi apapun yang dihadapi oleh klien, baik itu perkara yang bersifat litigasi ataupun perkara yang bersifat non-litigasi. Maka ketika dia mampu menyelesaikan dengan baik, maka kepercayaan seorang klien akan luar biasa tinggi. Maka ketika klien itu sudah percaya kepada saudara, maka ukurannya lagi bukan merupakan honorarium, tetapi sudah tidak ada ukuran mengenai tentang honorarium.
Sehingga menurut saya saudara tidak perlu harus merendahkan diri saudara. Kalau di advokat yang lain misalkan harus ajur-ajuran harga misalkan, maka Anda jangan terpengaruh ikut-ikutan hancur-hancuran harga. Maka tetap saudara harus sesuai dengan profesi saudara. Saudara tidak akan merendahkan diri saudara hanya karena persoalan honorarium. Ingat bahwa dulu sudah pernah saya tanya satu persatu, apa tujuan saudara untuk menjadi advokat? Tujuan utama tidak lain, paling banyak itu adalah menjawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mencari keadilan, yang merasa kesulitan dan lain sebagainya. Maka itulah yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Memberikan bantuan tanpa melihat terhadap latar belakang seseorang. Tadi Anda sudah diambil sumpah terkait dengan pengangkatan ini tadi, termasuk tidak boleh menolak terhadap perkara-perkara yang Anda anggap begini dan begitu, sebagaimana tadi yang sudah saudara bacakan. Tidak melihat latar belakang karena dia orang miskin, kemudian Anda memberikan bantuannya setengah-setengah, itu tidak boleh. Karena orang itu tidak mampu dari sisi yang lain, barangkali Anda kemudian tidak memberikan pelayanan jasa hukum secara baik, itu juga tidak boleh. Maka siapapun klien yang kita hadapi, maka tentu kita siap untuk membantu yang bersangkutan. Tetapi tentunya saudara-saudara sekalian, maka kita bekerja sesuai dengan kuasa yang diberikan kepada saudara. Karena ada advokat itu yang kadang tidak melihat itu. Dia bekerja seolah-olah dia adalah merupakan pelayan. Ini yang saya tidak setuju. Seolah-olah pelayan daripada klien, itu yang saya tidak setuju. Oleh karena itu, maka Anda bekerja berdasarkan kuasa yang telah diberikan. Kalau memang kuasa itu hanya bersifat litigasi, maka tugas saudara adalah penanganan di bidang litigasi. Tapi kalau kuasa itu adalah non-litigasi, maka kewenangan saudara hanya penanganan perkaranya di non-litigasi. Maka ketika seorang klien memaksa sedemikian rupa, maka tentu Anda harus tegas mengatakannya bahwa saya hanya memiliki kuasa di bidang litigasi atau non-litigasi. Sehingga Anda akan bekerja secara profesional. Ada banyak di antara kawan-kawan yang saya melihat seolah-olah dia menjadi, mohon maaf bahasa saya mungkin, anjing pelacak dari sang kliennya. Bahkan dia merendahkan seolah-olah dia sebagai pelayan kepada kliennya. Padahal profesi kita ini mulia. Siapapun kliennya, mau dia orang kaya, duitnya banyak, bahkan tak terhitung, mungkin kontaineran duitnya, tapi bagaimanapun juga hubungan kita dengan klien adalah hubungan kerja, hubungan dalam rangka memberikan jasa bantuan hukum, tidak lebih dari itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka tentunya sebagaimana yang sudah-sudah, termasuk para advokat yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita angkat dan kali ini sudah beracara di seluruh Indonesia dengan berbagai macam perkara yang dia tangani, sampai sejauh ini saya masih mendengar hal-hal yang baik mengenai tentang rekan-rekan. Artinya apa? Bahwa rekan-rekan sebelum saudara itu banyak yang bekerja secara profesional. Bahkan dari sisi majelis hakim banyak menyampaikan bahwa kalau advokat Ferrari ini luar biasa orangnya dalam menangani perkara itu lurus. Kalau bahasa Qur'annya itu hanifah gitu ya. Jadi lurus, artinya tidak bisa digoda ini itu dan lain sebagainya. Dan tentu nama baik yang demikian inilah yang harus tetap kita pertahankan. Jangan sampai karena saudara hanya mengacu dan menginginkan kemenangan sebuah perkara,
kemudian Anda mengorbankan terhadap profesi yang Anda miliki karena godaan ini dan itu. Saudara, sudah saya sampaikan sebelumnya, profesi kita ini adalah profesi dari sisi manapun sangat menguntungkan. Tidak ada yang namanya advokat itu kalah. Yang ada adalah advokat itu menang. Sehingga apapun yang kita tangani perkara, semua orang pasti menginginkan kemenangan. Tetapi jangan kemudian karena menginginkan kemenangan, Anda kemudian menghalalkan segala cara. Ini yang tidak diperkenankan. Maka lakukan secara profesional, maka kemenangan itu pasti akan Anda raih. Setidaknya keadilan yang diinginkan itulah yang nanti akan Anda peroleh. Karena ini akan dinilai. Banyak para advokat-advokat senior itu yang memenangkan perkara bukan karena permainan-permainan itu, tapi karena apa? Karena kepiawaiannya, karena keprofesionalannya. Sehingga ini akan dinilai orang, termasuk dinilai oleh masyarakat pencari keadilan. Pakai pengacara itu. Karena apa? Luar biasa dalam menangani perkara. Pakai pengacara itu. Karena apa? Karena dia orangnya inovatif, pinter, dan lain sebagainya. Maka ini akan kelihatan orang yang memang betul-betul pinter dalam penanganan perkara sesuai dengan kemampuannya, ataukah dia memenangkan perkara karena sesuatu hal. Itu di lapangan pasti akan terlihat. Jangan sampai saudara dikenal memenangkan perkara karena adanya permainan dan lain sebagainya. Maka karena tentu itu adalah bertolak belakang dan juga bertentangan dengan sumpah yang sudah saudara sampaikan dan saudara ucapkan. Maka harapan saya, jadilah advokat yang betul-betul berintegritas, advokat yang betul-betul berani, advokat yang betul-betul mampu dan bisa menjalankan profesinya secara baik. Jangan menjadi advokat yang lemah. Artinya lemah itu advokat yang tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah diangkat, setelah disumpah, hanya tidur saja. Tapi jadilah advokat yang betul-betul berintegritas, praktek, melakukan pekerjaannya dengan baik. Jangan sampai hanya memiliki profesi ini sebagai legalitas semata, tapi jalankan profesi ini. Saudara juga harus sidang, saudara juga harus menangani perkara, baik itu di kepolisian, di kejaksaan, ataupun dimanapun. Karena ukuran seseorang untuk dianggap sebagai advokat yang handal adalah selama dia banyak dalam menangani perkara, atau dalam istilah yang lain, seberapa banyak jam terbang yang saudara lakukan. Maka disitulah letak kepiawian atau letak keahlian saudara dalam menjalankan profesi ini. Semakin banyak jam terbang saudara, maka semakin banyak pengetahuan, pengalaman dalam penanganan perkara. Karena Anda semua ini adalah praktisi. Praktisi itu adalah orang yang harus menjalankan sesuatu dengan praktek. Maka selama saudara tidak praktek, maka saudara tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi hanya punya sertifikatnya sebagai advokat, tetapi ketika ditanya sesuatu terkait dengan perkara, Anda tidak tahu apa-apa. Itu yang tidak saya harapkan dari rekan-rekan yang diambil atau diangkat menjadi advokat pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan saya selalu ingatkan pada rekan-rekan bahwa saudara ini adalah sebagai seorang penegak hukum. Seorang penegak hukum yang sama kedudukannya dengan penegak hukum yang lainnya. Saudara ini adalah sama kedudukannya dengan hakim. Saudara ini sama kedudukannya dengan polisi. Saudara ini kedudukannya sama dengan jaksa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka jangan sampai kemudian saudara yang sudah diangkat menjadi advokat ini, kemudian saudara memiliki perasaan yang minderan,
perasaan yang penakut, perasaan yang ya tidak berintegritas lah menurut saya, maka saudara harus punya kepercayaan diri bahwa saudara ini adalah seorang advokat sebagai seorang penegak hukum yang sama dengan penegak hukum yang lainnya. Sehingga ketika menjalankan profesi ini, maka saudara pun harus melihat bahwa saya ini adalah seorang penegak hukum. Maka sudah tidak ada perbedaan lagi ketika saudara nanti mendampingi kliennya di kepolisian, mendampingi kliennya di kejaksaan, maka kedudukan saudara sama dengan polisi, dengan jaksa itu sama. Demikian pula ketika saudara bersidang di pengadilan, kedudukan saudara ini sama dengan hakim. Maka Anda pun jangan diam ketika Anda merasa didiskriminasi, atau Anda merasa direndahkan, atau Anda merasa diperlakukan yang tidak sama. Maka Anda boleh mengajukan protes, Anda boleh menyampaikan sesuatu, karena Anda adalah sama sebagai seorang penegak hukum. Dan ketika sudah sama seperti ini, Anda pun sebagai seorang advokat yang sama dengan advokat yang lainnya, sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Tidak ada perbedaan karena misalkan latar belakang organisasi ataupun yang lainnya. Maka nanti ketika saudara sudah diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi, maka saudara adalah advokat yang sah berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Maka tidak ada perbedaan lagi, tidak harus karena misalkan dia yang dari organisasi merah, maka kemudian tempat duduknya harus di depan. Karena Anda dari organisasi yang berwarna kuning atau hijau, maka Anda duduk di belakang. Tidak ada demikian. Kedudukannya sama. Ketika saudara sudah mampu dan bisa menunjukkan ini KTA saya, ini berita acara sumpah saya, maka hakim pun akan menghormati saudara sebagai kuasa hukum dan akan memperlakukan saudara sebagai seorang advokat sebagaimana undang-undang advokat yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka setelah saudara sudah resmi diangkat sebagai advokat, maka tentu saudara pun sudah bisa dipanggil seorang advokat atau pengacara. Maka ketika meletakkan namanya, misalkan advokat Sutrisno SH, tidak ada masalah. Dibuktikan bahwa Anda sudah diangkat sebagai advokat oleh organisasi advokat. Maka perlu Anda ketahui bahwa proses untuk menjadi advokat, selain nanti Anda akan diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi, maka ada 3 proses yang semuanya itu dilakukan oleh organisasi dan mutlak oleh organisasi. Adalah Anda sudah melakukan PKPA, Anda sudah melakukan ujian, dan Anda sudah diangkat oleh organisasi sebagai advokat. Maka tinggal 1 langkah lagi agar supaya secara litigasi nanti Anda tidak akan dipermasalahkan, yakni saudara akan kita ajukan sumpah di pengadilan tinggi. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara betul-betul menjadi advokat yang berkualitas, yang unggul, menjadi advokat yang betul-betul profesional, mampu membantu pada masyarakat dengan baik, mampu menjalankan profesi ini dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang secara sah hari ini sebagai seorang advokat berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan penyampaian amanah oleh Ketua Umum Ferrari.
Kami ucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yakni doa. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Penutupan sidang terbuka pengangkatan advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia oleh Ketua Umum Perari Bapak Advokat Zuman Malaka, SH/SHI, MH, MKN. Kepada beliau dipersilahkan. Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan ini sidang terbuka pengangkatan advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia saya nyatakan ditutup. Lulusan terbaik ya, Nek. Kepada Bapak Ketua Umum Perari, Bapak Zuman Malaka, SH/SHI, MH, MKN, dan Sekjen Perari, Bapak Imam Sujono, SHI, MH, CPL, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri. Selamat untuk Pak Santoso sebagai lulusan terbaik. Hadirin dimohon duduk kembali. Apaan tadi, Pak?